Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Jalan usaha memperoleh niat ini, nah kayak apa cara untuk memperoleh niat? Umpamanya adalah bahwa ia menguatkan imannya, menguatkan imannya dengan agama pertama-tama, dan ia menguatkan imannya dengan besarnya pahala orang yang berusaha memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia menolak dari dirinya semua hal yang melarikan dari anak daripada beratnya ungkus, lamanya kepayahan dan lainnya. Nang bertentangan lawan menghasilkan anak itu mesti ditolak. Artinya aku nih kawin tujuannya karena mendengar hadis Nabi akan bangga di hari kiamat banyak umat sidin daripada umat yang lain-lainnya. Jadi aku kawin ini tujuannya untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah karena imbah kawin jangan masuk kabi. Karena sesuai karena lawan niatnya memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nah jadi orang yang menggunakan alat-alat kabin itu kadakawa ini bersetubuh niat saja aku memperbanyak umat, kadakawa. Kenapa? Karena ini menggunakan hal-hal yang bertentangan lawan yang diniatkannya itu. Nah maka apabila ia berbuat demikian, maka kadang-kadang terbangkit hatinya, keinginannya kepada menghasilkan anak karena pahala. Lalu keinginan itu menggerakkannya dan anggota badannya bergerak untuk melaksanakan akad nikah. Apabila terbangkit kemampuan yang menggerakkan kepada lisan dengan menerima akad karena taat kepada pendorong ini yang kuat atas hati, niscaya ia berniat. Kalau tidak demikian, maka apa yang memampukannya pada dirinya dan mengulang-ulanginya pada hatinya dari maksud anak adalah bisikan syaitan dan igawan hajangarannya. Macam Junaid al-Baghdadi rahimahullah disebutkan dalam manaqib beliau. Junaid al-Baghdadi mempunyai usaha, mempunyai toko di pasar. Walaupun sini kada berdagang nang kayak orang berdagang kada. Cuma ada punya toko di pasar dan sini kadang-kadang buka toko, kadang-kadang tutup. Nah kenapa pian maka berusaha? Gesina semata-mata aku hanya hendak mendapatkan hadis Nabi yang berbunyi at-tajirus saduq yuhsaru ma'as-siddiqin yaumal qiyamah. Nah, pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang benar itu pada hari kiamat kaina akan dihalau beserta orang-orang siddiqin. Nah mendengar itu hadis Nabi lalu terbuka hati untuk jadi pedagang yang jujur lalu sini berdagang. Nah itu ngarannya adalah niat. Itu ngaran niat. Karena inilah segolongan orang salaf enggan dari sejumlah perbuatan taat karena niat tidak hadir kepada mereka, dan mereka berkata niat tidak hadir akan kami. Sehingga Ibnu Sirin tidak mengerjakan salat jenazah atas Al-Hasanul Basri, dan ia berkata tidak hadir kepadaku niat. Hasanul Basri imam besar, tokoh tabi'in,
wafat. Di situ ada juga ulama besar Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kada umpat menyembayangakan jenazah Hasanul Basri. Takuni orang kan bapian kada umpat sembahyang jenazah. Aku justru belum ada niat lagi. Niatnya belum ada. Nah ngapa niatku ke situ? Nah, karena niat tuh kada kawa diulah-ulah seorang. Niat tuh mesti langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niatku belum ada. Amun niatnya aku kada turun kada nyaman kayaknya disambat betul. Nah itu nang kada nyaman nang kada baik kayaknya. Jadi menghindari niat-niat nang seperti itu, menunggu niat dari Allah. Sebagian mereka memanggil istrinya dan ia menyisir rambutnya agar bawalah kemari sisir. Ini orang mengiau bini, ambilakan pang suroy. Maka istrinya berkata, apakah saya bawakan dengan cermin? Cerminnya pang nyenam bini. Lalu orang itu diam, kada menyahut. Lalu orang itu diam sesaat. Kemudian berkata, ya, bawa cerminnya juga. Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa ini lambatnya menyahut? Julun cerminnya bawa akan kaju ajar nang bini. Lambatnya bang pian menyahut nang apa garang? Maka ia menjawab, saya mempunyai niat pada sisir dan niat tidak hadir kepadaku mengenai cermin tadi. Lalu saya berhenti sehingga niat itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah, menunggu bercermin itu nah apa dulu niatnya mengambil cermin itu sudah ada niatnya, nah hanya minta ambilakan cermin tadi. Hammad bin Sulaiman meninggal dunia dan ia adalah salah seorang ulama Kufah. Lalu dikatakan kepada As-Sauri, apakah kamu tidak menghadiri jenazahnya? Maka ia menjawab, Sufyan Sauri menjawab, jikalau saya mempunyai niat, niscaya saya berbuat. Salah seorang dari mereka apabila ditanya tentang sesuatu amal kebajikan, maka ia menjawab, kalau Allah Ta'ala memberi rezeki niat kepadaku, maka saya berbuat. Tawus, salah seorang ulama besar, aulia Allah, Tawus tidak berbicara kecuali dengan niat. Dan ia diminta agar berbicara, maka ia tidak berbicara. Suruh orang ceramah, ada hakun ceramah. Dan ia tidak diminta berbicara, kada disuruh ceramah, maka ia mulai berbicara. Lalu ditanyakan kepadanya tentang demikian. Kenapa pian diminta orang ceramah, kada hakun ceramah, kada disuruh-suruh tang ada ceramahnya. Maka ia menjawab, apakah kamu suka bahwa saya berbicara tanpa niat? Apabila hadir kepadaku niat, maka saya berbuat. Diceritakan bahwa Daud ibnul Muhabbar ketika mengarang Kitabul Aqli, maka Ahmad bin Hanbal mendatanginya. Lalu ia meminta kitab tersebut daripadanya. Maka Ahmad melihat satu halaman pada kitab tersebut. Kemudian ia Ahmad mengembalikannya. Maka ia Daud berkata, apa yang terjadi padamu, hai Ahmad? Ia Ahmad berkata, pada sanad-sanad yang daib, padanya sanad-sanad yang daib. Ini kitab karangan Nikam ini sanadnya banyak nang daib-daib. Lalu Daud berkata kepada Ahmad, saya tidak meriwayatkannya atas sanad-sanad. Kitab ini kukarang bukan memandang sanad-sanadnya. Lalu saya lihat padanya dengan ain hadis. Sesungguhnya saya memandang padanya dengan ain amal jika saya memperoleh manfaat. Nah ini kitab aku niatnya mengarang untuk manfaat,
bukan untuk mencari sanad-sanad yang kuat. Nah, Ahmad berkata, maka kembalikanlah kitab itu padaku, sehingga saya memandang padanya dengan mata yang kamu pakai memandang. Lalu Ahmad mengambilnya, dan ia berdiam di sisinya dalam waktu yang lama. Kemudian ia berkata, mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan, saya telah memperoleh manfaat dengannya. Nah, jadi kitab nang dikarang dengan niat bahwa kitab ini agar bermanfaat, orang nama lihat pun akan bisa mengambil manfaat daripada kitab itu. Dikatakan kepada Taus, berdoalah untuk kami. Ujar orang lawan Taus, doakan pang kami. Lalu ia berkata, sehingga saya dapatkan niat baginya. Menunggu niat dulu, hanya mendoakan. Nah, pegarang niatnya mendoakan orang itu. Sebagian mereka berkata, saya berada dalam mencari niat untuk menjenguk seseorang sejak 1 bulan. Lalu tidak sah niat itu bagiku sesudahnya. Ada kawan datang di situ, nah hendak mailangi, hendak benar, cuman niatnya kadada, sebulan sudah menghadang niatnya kada sendiri tangan lagi. Nah, ngapa niatnya ke situ? Sedangkan niat itu kata dia ulah-ulah tadi, menunggu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Isa bin Katsir berkata, saya berjalan beserta Maimun bin Mihran. Lalu si Maimun tadi sampai ke pintu rumahnya. Maka saya pulang, ujar Isa bin Katsir tadi. Maka anaknya bertanya, anaknya Maimun, apakah kamu tidak menghidangkan makanan malam baginya? Jadi anak Maimun tuh tamu pian tuh kok disuruhi makanan kah? Maimun menjawab, itu tidak termasuk dari niatku. Aku tadi niat kasihnya membawanya ke rumah aja, gak ada berniat menyuruhinya makanan. Itu tidak termasuk dari niatku. Dan inilah karena sesungguhnya niat itu mengikuti pandangan. Lalu apabila pandangan berubah, maka niat juga berubah. Dan mereka tidak menganggap bahwa mereka berbuat sesuatu amal kecuali dengan niat. Karena tahunya mereka bahwa niat itu rohnya amal. Dan bahwa amal tanpa niat yang benar adalah riya dan memberatkan diri, dan itu adalah sebab dimurkai, bukan sebab pendekatan. Nah, kalau kita beramal niatnya kada bujur, itu ngarannya adalah riya, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi lebih baik kita kada menyuruhi tamu makanan daripada kita menyuruhi niatnya kada baik. Kedua rugi menyuruhi makanan, dosanya dapat. Dan mereka tahu bahwa niat bukanlah perkataan orang yang berkata dengan lisannya, saya berniat, bukan itu. Tetapi niat itu adalah terbangkitnya hati yang berlaku seperti berlakunya futuh dari Allah Ta'ala. Maka futuh itu kadang-kadang mudah pada sebagian waktu dan kadang-kadang sulit pada sebagian waktu yang lain. Nah, jadi kada gampang maulah amal perbuatan itu menjadi ikhlas. Kada gampang maulah perbuatan yang mubah menjadi bernilai ibadah. Kalau perbuatan ibadah menjadi maksiat, nyaman diulah. Perbuatan mubah menjadi dosa, nyaman ulahannya. Tapi kalau perbuatan yang boleh supaya jadi pahala, itu memerlukan niat. Sedangkan mendapatkan niat itu memerlukan ilmu dan ma'rifat dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang barang siapa
yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama. Nah, kalau orang itu hatinya sudah berisi dengan urusan-urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat bagi kebaikan-kebaikan. Karenanya banyak tahu. Nah, orang yang hatinya banyak mempunyai ilmu-ilmu agama, ini banyak tahu tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amal. Lalu itu mempermudah datangnya niat yang baik. Kalau ilmu agama kada banyak inya berisi, ilmu agama kada banyak di dalam hatinya, kayak apa caranya untuk mendatangkan niat yang baik dalam hati itu kada kawa. Barang siapa yang kuat dalam hatinya adalah urusan agama, maka dipermudah atasnya pada kebanyakan hal mendatangkan niat bagi kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya hatinya itu condong kepada pokok kebaikan. Nah, orang yang hatinya sudah penuh dengan agama, hatinya sudah arah kepada kebaikan. Lalu ia terbangkit menurut kebiasaan kepada perincian-perinciannya. Kita tahu bahwa niat orang makan macam ini, niat orang bersedekah sampai 20 macam niatnya lebih. Nah, kenapa tahu niat itu? Karena mereka asalnya mengetahui tentang keutamaan sedekah. Akhirnya mereka kumpulkan niatnya jadi sekian banyak. Mungkin kita kada tahu kalau berniat nangka itu, ada tahu. Kita kada tahu umpamanya sedekah itu menolak kejahatan. Kalau kita meniatakan saja aku bersedekah untuk menolak kada kawa karena kada tahu. Dan barang siapa condong hatinya kepada dunia dan itu kuat atasnya, maka tidak mudah baginya yang demikian itu. Orang yang hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi sulit untuk mendatangkan niat yang baik. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jangankan maulah nang mubah, nang boleh jadi bapahala, nang melaksanakan nang wajib pun sulit inya melaksanakan niat nang baik apabila hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan duniawi. Apalagi mah ulah nang boleh jadi bapahala, nang wajib lagi supaya bujur ya tuh ngalihnya. Bahkan demikian itu tidak mudah baginya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kecuali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dan puncaknya adalah bahwa ia mengingat neraka. Nah, lagi tujuannya. Kenapa aku sembahyang ini? Karena aku mau ada sembahyang, aku ada wani masuk neraka kena matinya. Hal tegara hati hendak sembahyang. Kayak itu pang maka. Dan memperingatkan dirinya akan siksanya atau kenikmatan surga dan menggemarkan dirinya padanya. Nah, itu niat-niat yang dipakai untuk menggerakkan kepada memperbuat yang wajib, menjauhi yang haram. Maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Tahu bahwa memperbuat ini neraka. Satu, memperbuat ini supan ganal. Nah, kadang-kadang nang timbul justru supan ganalnya itu nerakanya halus. Orang kada wani mencuntan. Kenapa? Satu, masuk neraka. 2, masuk penjara. 3, taka surat kabar supan. Nang ganal justru masuk penjara itu nang takutan inya, supannya nang takutan inya, nerakanya kada seberapa takutan. Nah, maka kadang-kadang terbangkit baginya pendurung yang lemah. Maka adalah pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya itu.
maka pahalanya menurut kadar keinginan dan niatnya. Inya berbuat nangka ini, terdorong napa inya melakukan ini, pahalanya ada, dipuji orang ada, disanjung orang ada. Nah, terkadang nanggana dalam pikirannya itu adalah memikirkan sanjungan orang itu yang penting. Yang penting pujian orang, pahala nomor 2. Kalau aku bersedekah misalnya berwakaf 10 juta diumumkan, nah pahalanya ada. Dan aku dipuji orang, dan aku disanjung orang, aku dicap orang sebagai orang nang penyumbang nang sosial. Nah, macam-macam niatnya. Terkadang nang niat pahala itu jadi halus, nanggana dalam hatinya dorongannya justru karena mencari pujian-pujian tadi. Nah, maka adalah pahalanya itu menurut kadar keinginan dan niatnya itu. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Kada mudah. Orang nang gemar kepada dunia, sembahyangnya itu karena menjunjung perintah Allah tuh ngalih. Orang yang gemar kepada dunia, inya mengeluarkan zakat karena menjunjung perintah Allah tuh sulit. Berniat macam itu, paling-paling takutan kalau masuk neraka, munnya kada. Takutan kena usahanya bangkrut kah, habis berkahnya kah. Nah, bagi orang-orang yang sudah hatinya gemar kepada dunia itu, melaksanakan yang wajib tuh niat menjunjung perintah Allah tuh pun ngalih sudah itu. Apalagi maulah pekerjaan nang boleh-boleh supaya jadi ibadah, makin yang ngalih lagi. Nah, kalau hati-hati mereka sudah dipenuhi oleh gemar kepada dunia. Adapun taat atas niat mengagungkan Allah Ta'ala karena berhaknya untuk ditaati dan disembah, maka demikian itu tidak mudah bagi orang yang gemar pada dunia. Ada mudah. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi. Orang sembahyang bisa tujuannya karena menjunjung perintah Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa mengharapkan surga Allah. Orang sembahyang tujuannya bisa takutan masuk neraka. Nah, untuk mencapai niat nang menjunjung itu saling ngalihan bagi orang-orang nang cinta kepada dunia. Dan ini adalah niat yang mulia dan tertinggi, dan sedikit di atas hamparan bumi orang yang memahaminya, lebih-lebih orang yang mengerjakannya itu. Nah, jadi artinya bahwa pengertian niat itu adalah dorongan yang membuat kita bergerak, dorongan yang membuat kita memakai, dorongan yang membuat kita membeli, dorongan yang membuat kita meninggalkan, dorongan yang memperbuat kita melakukan. Itu adalah niat. Masalah nang hendak berbuat itu kayaknya kita hadirkan kembali, saja aku berbuat untuk ini, itu hanya sekedar untuk menghadirkan niat-niat yang telah lalu. Andai kata ini kada dibaca pun kada jadi masalah, karena sudah ada terdahulu sebelumnya niat yang kuat di dalam hatinya. Nah, kemudian niat manusia dalam melaksanakan taat itu bermacam-macam.